Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media online Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Akan kami paparkan prosedur pendaftaran dan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Sebelum kita memasuki alur pendaftaran, ada baiknya kita mengetahui dokumen yang perlu dipersiapkan atau persyaratan-persyaratan dalam rangka mengurusi pendaftaran nikah atau pencatatan nikah. Yang pertama adalah dokumen persyaratan nikah bagi calon suami, yaitu pernyataan tidak terikat pernikahan atau status, kemudian surat rekomendasi perkawinan dari KUA asal jika menikah di luar wilayah KUA calon suami atau N10, kemudian surat pengantar perkawinan atau nikah N1 dari desa setempat, kemudian surat izin orang tua jika usia kurang dari 21 tahun atau N5, surat keterangan kematian istri jika calon suami adalah duda cerai mati, kemudian fotokopi akta kematian atau surat keterangan kematian F16, kemudian surat izin menikah jika calon suami adalah anggota TNI atau Polri, kemudian akta cerai bagi duda cerai hidup, kemudian fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi kartu keluarga calon pengantin laki-laki, kemudian fotokopi KTP calon pengantin laki-laki 2 lembar, kemudian dispensasi dari kecamatan jika pendaftaran kurang dari 10 hari, kemudian surat keterangan sehat dari puskesmas untuk pernikahan, kemudian dispensasi dari pengadilan agama jika usia kurang dari 19 tahun, kemudian rekomendasi pengadilan agama untuk izin poligami, kemudian pas foto 2x3 sebanyak 3 lembar. Ini adalah persyaratan pernikahan, baik persyaratan personal pribadi ataupun persyaratan lainnya yang bisa didapatkan di kantor kelurahan maupun di KUA. Kemudian selanjutnya adalah dokumen persyaratan untuk calon istri. Yang pertama, pernyataan tidak terikat pernikahan, kemudian surat rekomendasi perkawinan dari KUA asal jika menikah di luar wilayah KUA maksudnya ini adalah calon istri, itu kopasnya belum diedit. Surat rekomendasi perkawinan dari KUA asal jika menikah di luar wilayah KUA calon istri, karena ini adalah dokumen persyaratan nikah bagi calon istri. Kemudian surat pengantar pernikahan dari desa setempat atau N1, kemudian formulir kehendak pernikahan N2, persetujuan calon pengantin N4, surat izin orang tua jika usia calon pengantin perempuan kurang dari 21 tahun atau N5, kemudian surat keterangan kematian suami jika calon istri calon mempelai perempuan adalah janda cerai mati atau N6, kemudian fotokopi akta kematian atau surat keterangan kematian F16, surat izin menikah jika anggota TNI atau Polri, akta cerai bagi janda cerai hidup, kemudian surat keterangan wali, kemudian fotokopi buku nikah wali, kemudian fotokopi KTP dan KK wali, kemudian fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah, fotokopi kartu keluarga calon pengantin perempuan, fotokopi KTP calon pengantin perempuan 2 lembar, kemudian dispensasi dari kecamatan jika pendaftaran kurang dari 10 hari, surat keterangan sehat dari puskesmas untuk pernikahan, kemudian dispensasi dari pengadilan agama jika usia calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun, kemudian surat keterangan kematian wali jika wali yang berhak, wali nasab yang paling berhak tersebut meninggal, kemudian rekomendasi pengadilan agama jika walinya adalah wali adol, kemudian pas foto 2x3 sebanyak 3 lembar. Selanjutnya adalah alur pendaftaran. Bagaimana alur pendaftaran? Yang pertama adalah menentukan hari, tanggal, dan jam pelaksanaan akad nikah
Kalau sudah terdapat kesepakatan antara pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan beserta keluarganya, otomatis kapan, hari, tanggal, dan jam pelaksanaan akad nikah. Kemudian selanjutnya adalah mempersiapkan dokumen, yaitu dokumen yang bisa dipersiapkan secara pribadi seperti KTP, KK, pas foto, ijazah, buku nikah wali, dan lain-lain. Kalau seperti N10, surat rekomendasi boro nikah atau nikah di luar KUA mempelai, maka tidak bisa. Itu yang bisa mengeluarkan adalah dari pihak KUA. Surat pengantar desa misalnya, maka tidak bisa dipersiapkan secara pribadi karena itu adalah wewenang dari pemerintah desa. Makanya sebelum ke balai desa, mempersiapkan dokumen pribadi yang bisa dipersiapkan secara pribadi seperti KTP, KK, pas foto, ijazah, buku nikah wali, dan lain-lain. Kemudian langkah yang ketiga adalah datang ke balai desa, membawa dokumen pribadi ke desa untuk dimintakan pengantar nikah dan lain-lain dokumen-dokumen yang dikeluarkan dari pemerintah desa, yang berhak dikeluarkan dari pemerintah desa. Kalau sudah dapat berkas-berkas atau form-form dari pemerintah desa dan dokumen pribadi, kemudian mendatangi kantor urusan agama, membawa dokumen pribadi dan surat-surat dari desa ke KUA untuk diperiksa. Selanjutnya adalah ada kemungkinan berkas atau dokumen yang dibawa persyaratan tidak memenuhi persyaratan, sehingga persyaratan pendaftaran tersebut ditolak. Biasanya ditolak itu karena ada kekurangan persyaratan, sehingga segera urus kekurangan tersebut, kemudian ajukan kembali ke KUA. Langkah keenam adalah membayar. Jika nikah di KUA gratis, jika nikah di luar KUA, petugas akan memberikan briling pembayaran sebesar 600.000. Kemudian melakukan pembayaran jika sudah dapat briling dari petugas KUA, dari operator KUA, kemudian segera melakukan pembayaran kalau di KUA Kecamatan Taman itu di kantor pos atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk oleh KUA. Mungkin kalau di KUA Kecamatan Taman itu di kantor pos, dan tidak bisa dibayarkan di kantor urusan agama setempat di KUA karena tidak boleh ada transaksi di KUA. Kemudian langkah selanjutnya adalah bukti transfer. Serahkan bukti transfer ke KUA lagi untuk diproses. Selanjutnya pemeriksaan dokumen. Tadi di alur pendaftaran ada pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen tersebut Kepala KUA Kecamatan atau penghulu atau PPN luar negeri melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana di atas. Setelah dokumen pribadi dan pengantar kelurahan serta berkas-berkas yang lain dibawa ke KUA, diserahkan kepada Kepala KUA atau penghulu, kemudian berkas tersebut akan diperiksa. Kepala KUA Kecamatan atau penghulu atau PPN luar negeri melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali, memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. Kemudian dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan atau penghulu atau PPN luar negeri. Kemudian dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan, apabila ternyata berkas pendaftaran belum lengkap atau ada larangan nikah, misalnya masih satu mahram atau walinya tidak memenuhi persyaratan misalnya, maka Kepala KUA Kecamatan atau penghulu atau PPN luar negeri memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan. Kemudian calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 hari kerja sebelum peristiwa nikah. Selanjutnya penolakan kehendak nikah. Setelah berkas diperiksa,
oleh kepala KUA atau penghulu atau PPN luar negeri, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah diterima kemudian diproses lebih lanjut, ada kemungkinan adalah ditolak karena tidak memenuhi syarat. Bukti penolakan ini nanti akan diberitahukan, penolakan ini akan diberitahukan oleh kepala KUA atau penghulu atau PPN luar negeri secara tertulis. Selanjutnya, jika ketentuan dan syarat-syarat terpenuhi, ya, kalau tadi jika syarat-syarat ternyata tidak terpenuhi, maka harus melengkapi dulu, melengkapi persyaratan-persyaratan yang kurang atau melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus ada. Misalnya usianya kurang dari 19, maka harus mengurusi dulu di pengadilan agama dispensasi usia pernikahan dan lain sebagainya. Tetapi jika ketentuan dan syarat-syarat telah terpenuhi, maka selanjutnya adalah pengumuman kehendak nikah dilakukan oleh pihak KUA. Selanjutnya adalah pelaksanaan pencatatan nikah. Pelaksanaan pencatatan nikah ini dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan, dilakukan pasca prosesi pernikahan di tempat prosesi akad pernikahan. Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi semua ketentuan di atas. Ketika semua berkas persyaratan pendaftaran pernikahan komplit lengkap, maka akan ada pengumuman kehendak nikah, kemudian pelaksanaan pencatatan nikah, yaitu pelaksanaan prosesi akad nikah. Setelah itu kemudian ada pencatatan. Akad nikah dilaksanakan di hadapan kepala KUA kecamatan atau penghulu atau PPN luar negeri yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan. Harus di depan kepala KUA atau penghulu atau PPN luar negeri. Kemudian akad nikah yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari kepala KUA kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing. Sudah kami jelaskan, misalnya laki-laki calon suami dari kecamatan Pemalang kemudian menikah, mendapatkan calon istri menikah dengan seorang perempuan yang domisilinya di wilayah KUA kecamatan Taman, dan pernikahan dilangsungkan di wilayah wilayah KUA kecamatan Taman, maka mempelai laki-laki yang alamatnya berada di wilayah KUA kecamatan Pemalang harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari kepala KUA kecamatan Pemalang, ya. Kemudian akad nikah dicatat dalam akta nikah oleh kepala KUA kecamatan atau PPN luar negeri. Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, penghulu, dan kepala KUA kecamatan atau PPN luar negeri. Kemudian selanjutnya adalah penyerahan buku nikah. Setelah semua selesai, maka yang terakhir adalah penyerahan buku nikah. Kapan penyerahan buku nikah itu? Buku nikah dapat diserahkan sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan. Pada saat itu juga setelah prosesi akad nikah kemudian pencatatan selesai, kemudian dapat diberikan buku nikah. Tetapi jika terjadi sesuatu atau ada kekurangan, maka akan diberikan paling lambat 7 hari kerja setelah akad nikah. Biasanya yang terjadi, kenapa buku nikah pencetakannya itu terlambat, karena data saksi itu diperoleh ketika pada saat pelaksanaan pernikahan, pada saat pelaksanaan akad nikah, sehingga buku nikah tidak bisa diproses, tidak bisa penghulu atau kepala KUA atau PPN luar negeri ketika datang ke tempat prosesi akad nikah tidak bisa membawa buku nikah yang sudah komplit karena ada data yang kurang. Maka saran kami ketika mendaftarkan plus semua data-datanya sudah komplit, termasuk adalah data-data saksi nikah, sehingga harapannya adalah ketika selesai prosesi akad nikah
kemudian dilakukan pencatatan dan lain sebagainya, buku nikah dapat segera diserahkan. Nah, demikian prosedur alur pendaftaran dan pencatatan nikah di kantor urusan agama Kecamatan Pemalang. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.